Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang kerugian karena penurunan harga beli. Kenapa bisa terjadi? Nah, misalnya kita punya stok barang, harga belinya misalnya di awal itu 20.000, kemudian dijual misalnya 22.000 gitu ya. Nah, kemudian kita beli barang lagi, stok lamanya masih ada, kita beli barangnya lagi yang sama, ternyata harga belinya udah turun jauh, misalnya 15.000. Nah, kemudian harga belinya 17.000 maksimal, jadi harga beli yang lama kita itu lebih mahal. Nah, tentunya kita akan mengalami kerugian ya. Nah, bagaimana kita cara memasukkannya dalam aplikasi Aku BUMDes? Mari kita coba bersama-sama. Nah, ini kita cek dulu neracanya. Ini kita asumsikan sudah punya modal uang tunai, 1.500.000 sebagai modal BUMDes ya. Terus kemudian kita sekarang akan buat barang ya. Nah, ini kita sudah punya daftar stok, kita sudah buat daftar stok. Yang ini kita hapus dulu ya, yang kedua. Nah, ini kita sudah punya daftar stok. Nah, ini kita anggap sisa stok kita yang lama gitu ya. Nah, kita buat di penyesuaian stok. Kita belum melakukan pembelian tapi sudah memiliki stok gitu ya. Nah, itu kita klik tambah, kemudian klik ini tanggalnya, klik tambah lagi, isikan ini barangnya. Nanti kalau pas barangnya banyak itu kita bisa nyari di sini dengan nama barangnya atau dengan kodenya gini ya. Nah, ini misalnya kalau kodenya kita tulis seperti ini, kalau barangnya ya kita tulis seperti ini. Nah, nanti diketik aja kemudian cari, nanti akan muncul. Ini kita contohkan satu aja. Kita klik, kemudian klik OK. Nah, akan masuk ke sini, ini belum ada ya. Kita anggap ini kita sudah punya stok. Ini untuk memunculkannya angka-angkanya kita klik double klik kiri 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Misalnya yang lama itu harga pokoknya 20.000. Kemudian harga jualnya 22.000. Kita punya stok lama misalnya 20.000. Nah, kita save row, kemudian reload, kemudian kita simpan. Ya, ini kita asumsikan sudah punya stok lama. Nah, ini belum muncul di neraca. Ya, ada selisih karena kita punya stok barang tapi di neraca perdagangannya tidak ada. Bagaimana kita masukkan ini? Kita masukkan ini sebagai modal. Ya, kita pakai jurnal penyesuaian kas. Jadi istilahnya kita sudah dimodali telur sama dimodali uang tunai gitu ya. Uang tunainya tadi 1,5 juta, ini telurnya 400.000, bentuknya telur, ya bentuknya barang, nah menjadi modal. Kita klik tambah, isikan tanggalnya, nah kemudian dimasukkan kemana? Dimasukkan ke persediaan barang, oke. Nah ini kita persediaan stok telur gitu ya, atau stok telur. Nah jumlahnya berapa tadi itu 400.000. Kemudian kita cari akun kreditnya ya, dijurnalkan kemana kreditnya. Itu sebagai modal, ya gitu ya, sebagai modal BUMDes, kemudian simpan. Nah ini nanti sudah masuk nih di penyesuaian stoknya, ini akan balance, akan seimbang ya, antara yang ada di persediaan perdagangan dan yang di neraca buku besar perdagangannya. Nah ini selisihnya 0, gitu ya. Ini kalau kita lihat di neraca, kita tampilkan dulu. Nah kita punya uang tunai 1,5 juta, nilai barang 400.000 ya dari telur tadi itu. Total modal kita adalah 1.900.000. Nah, itu sebagai modal BUMDes nih. Ya, muncul juga di sini 1.900.000. Ini juga di modal kita totalnya 1.900.000
uang cash yang kita pegang 1.500.000. Kemudian kita belanja nih, ceritanya kita belanja. Nah ternyata harga telurnya kok sekarang yang tadinya 20.000 sekarang 15.000. Maka bagaimana caranya kita masukkan, kita belanja kemudian kita bikin kode barang baru dengan harga baru ya. Kita tidak bisa serta-merta merubah stok yang ada itu. Kita bikin kode barang baru karena kalau kita rubah nanti akan mempengaruhi transaksi yang sudah diinputkan. Misalnya ini persediaan barangnya gitu nanti bisa terpengaruh. Nah kita bikin barang baru, daftar stok baru. Kita bikin daftar stok baru ya misalnya kita pulang belanja gitu. Nah sama-sama telur sekarang kita kasih kode TL002. Telur ayam ya, kemudian satuannya kilo. Nah ini suppliernya sama. Misalnya kita cari suppliernya siapa gitu ya, kemudian kita simpan. Nah ini kita sudah punya barang yang baru ya, yang baru kita beli. Nah kemudian kita di penyesuaian stok kita buat dulu harganya ya. Nah ini diklik, diedit dulu ya. Harganya sekarang ternyata harga belinya itu 15.000. Harga jual kita 17.000. Nah padahal harga beli yang lama itu 20.000 ya. Nah ini kita asumsikan belum ada stok, kita nanti belanja. Kita klik save row, kemudian reload, kemudian kita simpan. Nah setelah udah ada harga baru kita belanja nih. Kita masukkanlah nota yang tadi kita belanjakan itu misalnya. Nah kita misalnya belinya 100 kilo, jadi modal kita nanti habis. Nah ini kita misalnya pakai nota gitu ya. Suppliernya dimasukkan, klik tambah. Dari tadi yang belum kita beli tadi ini, kemudian klik OK. Kita belinya berapa? 100 kilo misalnya ya. Save row, kemudian reload. Enggak dapat potongan. Nah kita bayar tunai. Kemudian kita simpan. Oke ya. Nah ini kalau kita cek di neraca, di persediaan barang itu ada nilai 1.900.000, yang 400 yang stok lama, yang 1,5 juta stok baru. Nah kan kita nggak mungkin kita jualnya akan dipisah-pisah gitu kan, biasanya dijadiin satu. Atau kalau nggak mau rugi ya yang kulaan baru disimpan dulu, yang lama dihabisin gitu juga bisa. Tapi ini asumsikan kejadiannya mau nggak mau kita harus mengikuti harga terbaru. Kalau kita masih jual dengan harga lama, nanti pembelinya pindah ya gitu ya. Kita mau nggak mau nanti menanggung kerugian lah. Daripada pembelinya pindah ya kita merugi aja sedikit, tapi kan pelanggannya tetap nggak pindah gitu ya. Kita sesuaikan dengan harga baru. Nah bagaimana? Nah kita cek di penyesuaian stok. Nah di penyesuaian stok ini kita bisa masukkan ke sini nih. Yang tadi kita belanja cuma 100, kita masukkan telur yang sisa lama ini kita masukkan ke sini. Ya. Nanti kita sekalian jualnya kan bisa langsung dengan harga 17.000, tidak dengan harga 22.000 ya. Jadi kita masukkan, kita tambahkan ke belanja ini. Jadi ini kita klik, kemudian kita edit stoknya dan klik OK. Kita anggap belinya 120 nih. Gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, karena yang ini sudah dipindahkan, tentunya yang ini kita bikin stoknya 0. Nah, kita klik yang ini, kita edit, stoknya kita nolkan. 0, kemudian kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, di sini ada selisih nih, minus 100.000. Nah, bagaimana agar selisih ini bisa masuk ke kartu stok ini ya? Nah, itu caranya kalau kenaikan harga kemarin adalah di jurnal penyesuaian kas, masuknya ke debitnya ke persediaan barang dan kreditnya ke pendapatan. Nah, sekarang sebaliknya kalau rugi, ya. Sekarang kita praktekkan. Kan nggak mungkin kita misah-misahin telurnya terus nanti dijual sampai habis gitu ya. Ya kalau mau seperti itu ya nggak apa-apa, bisa supaya kita nggak rugi. Tapi kalau itu langsung dicampurkan dan dijual lagi karena penjualannya cepat gitu,
ya kita terpaksa menanggung kerugian, caranya seperti ini. Jadi yang kerugian 100.000 tadi kita akui sebagai kerugian. Kita klik di sini di jurnal penyesuaian. Itu ya. Kemudian klik tambah, isikan tanggalnya. Nah, kemudian dimasukkan ke debitnya itu ke pendapatan karena itu mengurangi pendapatan kita nanti, minusnya itu. Nah, dimasukkan ke pendapatan penjualan gitu ya. Nah, ini selisih penurunan harga beli. Kalau yang kemarin yang ini yang debitnya ini ke persediaan barang itu kenaikan harga beli gitu ya. Ini selisih penurunan harga beli. Nah, selisih penurunan harga beli nilainya 100.000. Nah, kemudian dikreditkan kemana? Nah, kita kreditkan keluar dari stok kita yang lama gitulah gampangannya ya. Dikeluarkan dari stok kita yang lama. Jadi dikeluarkan dari persediaan barang kita yang lama menjadi kerugian gitu ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita cek di penyesuaian stok, ini sekarang sudah normal ya. Kita sudah balance stoknya. Kemudian kalau kita cek di neraca, kita akan mengalami kerugian nilainya 100.000. Ya. Yang tadinya modal kita totalnya 1.900.000, kita mengalami kerugian karena selisih harga tadi. Nah, ini masuk di laba berjalannya minus 100.000 karena barang kita mengalami kerugian. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.